Indonesia sedang harap-harap cemas karena prototipe KF-21 Boramae belum juga diterima. Indonesia sedang harap-harap cemas karena prototipe KF-21 Boramae belum juga diterima. Indonesia belum mendapatkan satu unit prototipe KF-21 Boramae karena negeri ini masih nunggak pembayaran. Korsel kemudian menahan jatah prototipe KF-21 Boramae Indonesia. Sedangkan prototipe pertama KF-21 Boramae sudah terbang perdana pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Penerbangan perdana KF-21 Boramae disaksikan oleh rakyat kota Sacheon yang berdekatan dengan fasilitas Korea Aerospace Industries, KAI. KF-21 Boramae terbang selama 33 menit sejauh 400 km. Penerbangan itu untuk menguji semua sistem KF-21 Boramae apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Selama penerbangan itu ternyata KF-21 Boramae tak mengalami kendala berarti. Semua sistemnya berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Meski demikian KF-21 Boramae harus menjalani 2.200 sorti penerbangan selama 4 tahun. Hal itu untuk memastikan tidak ada masalah di KF-21 Boramae. Usai 4 tahun mencari jam terbang, baru pada 2026 KF-21 Boramae akan masuk lini produksi. Korsel rencananya akan mendapat 100 unit KF-21 Boramae. Sedangkan Indonesia akan mendapat 50 unit KF-21 Boramae. 50 unit KF-21 Boramae jumlah yang cukup banyak bagi Indonesia. 50 unit sebagai batch awal dirasa cukup karena Indonesia membeli blok KF-21 Boramae. Bila performanya memuaskan, maka Indonesia mungkin akan membeli KF-21 Boramae Blok 2. Blok 2 inilah KF-21 Boramae versi generasi kelima alias stealth. Korsel memang ingin meningkatkan KF-21 Boramae hingga ke versi jet tempur generasi ke-6 alias Blok 3. Versi generasi ke-6 inilah yang nantinya menjadi kemampuan puncak KF-21 Boramae. Sebab KF-21 Boramae Blok 3 akan mengoperasikan 3 drone serang. Loyal Wingman bernama Kaori X dikutip dari koreaaero.com. KF-21 Boramae memang dirancang untuk bisa mengoperasikan 3 unit drone sekaligus. 3 drone ini bertugas mengawal KF-21 Boramae dari serangan musuh. Selain berperan defensif, Kaori X juga bisa digunakan untuk ofensif. Pilot KF-21 Boramae tinggal memerintahkan drone menyerang musuh. Penggunaan drone ini memberikan 2 keuntungan yakni keberhasilan misi lebih terjamin serta pilot KF-21 Boramae aman dari serangan balasan lawan. Saat ini Kaori X tengah dikembangkan oleh Korsel. Dikutip dari sephartmedia.com, Korsel melalui Agency for Defense Development, telah membuat Kaori X progres. Kaori X sendiri sudah mencapai 70% di mana ia juga telah melakukan uji coba penerbangan. Aju Daily melaporkan bahwa Kaori X sulit dideteksi radar lawan karena ia tak memiliki sayap ekor hingga penstabil horizontal maupun vertikal. Selama 10 tahun terakhir, kami telah bekerja sangat keras di berbagai sektor seperti perancangan dan pembuatan UAV, pengujian penerbangan, dan peningkatan kemampuan siluman, kata Korean Air dikutip dari Aju Daily. Penggunaan drone serang ini bahkan belum ada di jet tempur sekelas F-35. AS hanya mengembangkan UCAV mereka secara mandiri untuk Angkatan Laut yang terpisah dari program Joint Strike Fighter, JSF, F-35. Malah jet tempur Bae Tempest Inggris lah yang nantinya menggunakan UCAV serupa dengan Kaori X. Sementara itu hari ini, tanggal 29 Juli tahun 2022, KF-21 Boramae melakukan uji terbang keduanya.
Uji terbang hari ini dilakukan dengan roda pendarat KF-21 Boramae kala terbang dilipat masuk ke wadahnya. Berbeda dari penerbangan pertama di mana roda pendarat dibiarkan berada di luar, dari landasan Korea Aerospace Industries, KAI, prototipe KF-21 lepas landas pada pukul 11 pagi dan mendarat. Ketinggian penerbangan hari ini sekitar 15.000 kaki, 4.500 meter, dan kecepatan penerbangan sekitar 400 km per jam, mirip dengan yang pertama kali. Saat ini, ada 6 prototipe KF-21 dan mereka berencana untuk melakukan 2.000 sorti gabungan atau pengiriman di atas perairan teritorial barat dan selatan Korea hingga tahun 2026 sebelum menjalani uji kelayakan tempur tentatif 1 tahun ini. Dengan maksud untuk mencapai pertempuran terakhirnya, kesesuaian pada tahun 2026 langkah-langkah kunci dalam proses pembangunan bertahap, menurut KAI, dikutip dari SBS News. Salah satu dari 6 prototipe itulah yang bakal jadi milik Indonesia. Namun Korsel membocorkan bahwa Indonesia akan segera menerima prototipe tersebut usai Presiden Jokowi datang ke Seoul baru-baru ini. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, bertekad untuk tidak mengirimkan KF-21 Boramae ke Indonesia tanpa pembayaran bagiannya. Selain itu, penerbangan perdana KF-21 Boramae yang sukses akan memainkan peran positif dalam mengatasi masalah pembayaran yang terlambat saat Presiden Widodo berkunjung ke sini, kata Shin Jong-woo, peneliti senior di Forum Pertahanan dan Keamanan Korea dikutip dari The Korea Times. Seorang pejabat Blue House juga memaparkan bahwa Indonesia masih berkomitmen dalam proyek dan masalah pembayaran pasti akan beres. Masalah pembayaran diperkirakan akan dibahas selama KTT. Kami gagal merevisi kontrak pada akhir kuartal pertama karena perubahan pemerintahan di Korea. Namun, Indonesia masih berkomitmen pada KFX. Terbukti dengan 39 insinyurnya yang bekerja di Korea Aerospace Industries, KAI, dan kami yakin masalah pembayaran akan segera diselesaikan, kata pejabat itu. Indonesia segera meminang prototipe KF-21 Boramae karena jet tempur ini demi berjalannya program kemandirian alutsista dalam negeri.